kasus demam berdarah dengue alias DBD di sejumlah daerah melonjak nih. Di Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari, Jakarta Barat ada 118 pasien yang didominasi oleh anak-anak. Sementara di Kabupaten Mojokerto ada 148 kasus. Bahkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur 313 anak yang terjangkit. Ya ampun. Total kasus demam berdarah di Indonesia sampai dengan saat ini lebih dari 88.000 kasus loh. OMG. Yeps, berbagai upaya pencegahan DBD terus ditingkatkan tuh. Salah satunya dengan ternak nyamuk Wolbachia yang sengaja disebar untuk menekan demam berdarah. Sempat disebar di 5 kota tapi justru menuai pro dan kontra. Alhasil tindakan fogging alias pengasapan nyamuk kayak gini ya masih banyak dipilih tuh. Efektif gak sih sebenarnya? Kita cek faktanya. OMG, sekarang kita udah di salah satu kantor fogging. Ini nih, coba. Ini jadi alat buat nanti saya nembak nyamuk cus gitu, ya nggak Mas? Ya, benar. Untuk peralatannya cukup lengkap nih. Mulai dari alat berukuran kecil, sedang, sampai dengan besar. Mesin dan campuran zat kimia yang digunakan di dalam dan di luar ruangan tuh juga berbeda ya. Racun insektisida jadi senjata utamanya. Kalau di luar ruangan, campuran insektisida ini juga solar dinilai lebih efektif. Dengan kandungan zat kimia yang lebih keras. Ini bukannya gas yang buat masak kalau camping? Iya, benar. Bisa juga itu. Nah mungkin buat ibu-ibu di rumah pasti familiar dengan bahan ini. Apalagi kalau yang pada suka camping, ternyata ini juga bisa buat fogging ya? Iya, benar. Oke. Yuk kita jalan. Nah, kalau alatnya udah siap, kita langsung berangkat. OMG, emang kalau bagasi mobil khusus fogging gak sembarangan ya. Di sini udah semua ada alatnya, udah bahan apa sih isinya udah. Dan ini juga ada yang buat kecoa sama tikus. Karena mereka itu terbuka panggilan selama 24 jam. Wabah demam berdarah tuh emang bikin resah banget deh. Namun di sisi lainnya sih penyedia jasa pembasmi nyamuk ya auto banjir orderan. Dalam satu hari aja itu bisa mengantongi omset sekitar 26 juta rupiah loh. Wadidaw. Tarif yang dikenakan mulai dari 500.000 sampai dengan 4 juta rupiah. Ya tergantung paket yang dipesan sih. Wah, dengan modal satu alat fogging aja itu harganya 1 sampai dengan 3 juta rupiah. Bisa jadi peluang bisnis nih. Eits, tapi nggak sembarangan. Perlu keahlian khusus loh. Apalagi material fogging itu mengandung bahan kimia beracun. Ya petugasnya kudu terlatih dong. Berarti ini tuh paling jauh ke Jakarta Timur ya? Paling jauh kita pernah juga ke Banten. Akhirnya waktunya kita bertugas. Setelah melewati perjalanan, akhirnya sampai juga nih di lokasi tujuan. Langsung aja deh, kita turun dan membasmi nyamuk yang membandel. Oke, udah lengkap semua nih dari helm, kacamata, masker, sarung tangan. Ini semua tuh dipakai biar kita aman-aman aja ya, sehat benar. ya pas pakai ini karena bahannya itu isinya itu penuh dengan kimia. Jadi kalau kehirup kan takut kenapa-napa ya, apalagi kalau kena mata dan tangan. Jadi langsung aja kita mulai. Terpapar rasa fogging dalam jumlah yang banyak itu bisa berbahaya banget. So, hindari area penyemprotan ya. Apalagi kalau sampai terhirup. Bisa gawat. Akibatnya mata perih, sulit bernafas, sakit kepala, bahkan bisa sampai iritasi kulit. Sekelas info aja nih, pengasapan nyamuk tuh hanya efektif untuk membunuh nyamuk dewasa aja. Kalau untuk jentik nyamuk, nggak bisa terbunuh melalui fogging gitu aja. Oh iya, obat fogging ini tuh hanya efektif sampai 1 minggu ya, saat musim panas, dan 2 minggu saat musim hujan. Proses pengasapan nyamuk cukup dilakukan selama 30-60 menit aja. Rumah baru boleh diisi setelah 1 jam, untuk memastikan seluruh bahan kimianya udah aman dan gak terhirup. Aduh, bener-bener ya emang ngefogging itu ternyata meskipun terlihatnya mudah, tapi nggak semudah itu. Karena alat ini aja ya, ini tuh beratnya bisa 5-8 kilo. Kalau misalnya megangnya bentar sih ya nggak masalah, tapi ini kan setengah jam nih kita menyemprot satu rumah. Jadi bener-bener capek banget. Nah,
Nah, tujuan dari fogging adalah untuk mengurangi populasi si nyamuk. Tapi ya harus waspada kalau fogging di area dalam rumah ya. Apalagi dengan campuran insektisida dan juga solar, bisa bikin lantai licin tuh. Sebaiknya sih tutup semua barang di rumah dengan rapat. Jangan sampai makanan disimpan di tempat terbuka. Ya sebenarnya fogging ini kan bahannya isinya kan insektisida yang dicampur sama air, kemudian diubah dari mesin itu menjadi uap atau asap sehingga diharapkan bisa membunuh nyamuk. Tapi yang bisa dibunuh ini sebenarnya yang efektif itu untuk nyamuk yang dewasa. Ya, jadi kalau untuk jentik-jentik, untuk larva ini sebenarnya kurang efektif ya. Fogging bukan satu-satunya cara untuk memutus rantai penularan DBD. Ada juga nih cara lain dengan bahan yang alami. Mbak, nyemprot tanaman, Mbak? Enggak, ini lagi semprot buat serangga nih. Aduh, sorry ya. Oh, iya nggak apa-apa. Nyemprot ininya? Oh, buat apa emang? Biar nggak ada serangga. Buat serangga? Bisa dong buat nyamuk, kan sekarang lagi musim DB. Harusnya bisa sih. Oh, bisa juga. Yaudah mau dong, Mbak. Tuh belinya di mana sih, Mbak? Kebetulan ini bikin sendiri, gampang kok Oh, bikinnya. bikin sendiri. Udah, mau ajarin boleh nggak? Boleh, ayo. Yaudah, oke, masuk ya. Ya. Yes, ada tipsnya nih. Rumah bebas nyamuk versi hemat anti mahal. Siapin aja bawang putih, lemon, cengkeh, dan serai. Kita mulai dari bawang putih. Tinggal dikupas, lalu merebusnya dalam air mendidih. Oh, jadi ini bisa banget buat ibu-ibu yang mungkin di rumahnya masih banyak anak kecil, jadi nggak bisa fogging. Mungkin ini bisa jadi alternatif. Karena si bawang putih ini mengandung senyawa alisin yang menyebabkan bau menyengat pada bawang. Makanya serangga sama nyamuk langsung pada kabur deh, bye-bye gitu. Mereka nggak suka. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal disemprotin aja pada setiap ruangan. Tips kedua, dengan lemon, cengkeh, serai, dan kopi. Nah, jadi pertama dipotong, terus ditaburin kayak gini, nanti ditaruh deh di ruangan. Dijamin ruangan itu pasti nggak ada nyamuknya dari pagi sampai malam. Nah, selain itu, buat para ibu-ibu yang di rumahnya mungkin ada kolam ikan atau kolam renang, bisa banget ditaburin ampas bubuk kopi atau bubuk kopi aja untuk mengusir nyamuk dan menghilangkan jentik-jentik yang ada di kolam. Sama yang terakhir, ada juga buah sereh. Nah, ini tinggal dibakar aja. Nah, ini nanti asapnya akan langsung mengusir nyamuk karena sebenarnya nyamuk tuh nggak suka sama bau dari daun sereh ini. Bahan alami efektif juga loh ternyata sebagai pencegahan demam berdarah yang bikin resah. Yaps, tanya ahlinya aja deh yuk. Air rebusan bawang putih itu kan mengandung sulfur ya, sehingga baunya yang menyengat, atau sulfur itu sendiri kalau sampai nyamuknya menghirup atau menghisap darah kita ini bisa mati, jadi nyamuknya nggak berani deket-deket. Atau mungkin air lemon, ini juga mempunyai bahan aktif seperti D-lemonate yang terdapat di minyak siri, sehingga ini juga menyebabkan nyamuknya nggak berani deket-deket. Kemudian sereh atau cengkeh ini juga mempunyai bahan aktif yang bisa membuat nyamuknya ini nggak suka baunya ya, sehingga jauh-jauh dari kita. Selain upaya pencegahan dari luar, ada baiknya juga nih dengan vaksinasi untuk menambah kekebalan tubuh. Ya, sebagai perlindungan jangka panjang. OMG, gak kerasa ya udah 45 menit Maya menemani kalian dengan info menarik. Besok OMG kembali hadir dengan aksi berburu barang thrifting bareng si Yeni. Jangan sampai kelewatan ya. Saksikan terus OMG Senin, Selasa, dan Rabu pukul 9.30 hanya di Trans 7. Bye!